Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Di hari berikutnya, Jiasin sedang bersiap mengikuti kelas kehamilan. Namun tiba-tiba saja Si pulang ke rumah untuk mengantar Jiasin ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Jiasin merasa sangat bahagia, walaupun mereka bukan sepasang suami istri seperti yang lainnya. Di sisi lain, ternyata nenek Si sudah pulih sejak beberapa waktu yang lalu. Tetapi nenek Si sengaja berpura-pura terbaring di rumah sakit untuk mengetahui isi hati semua orang. Tak hanya itu, nenek Si juga akan menunjuk seseorang untuk menjadi asisten direktur. Dan orang tersebut adalah Jiasin. Di sisi lain Jiasin terkejut ketika mengetahui bahwa ia akan menjadi asisten direktur. Jabatan itu sangat sulit untuk diterima oleh Jiasin. Dan akhirnya ia langsung menemui nenek Si. Jiasin ingin menolak jabatan yang diberikan untuknya, akan tetapi nenek Si terus meyakinkannya jika semua itu nenek Si lakukan demi kebaikan Jiasin. Karena nenek Si mengetahui bagaimana perlakuan Si, maka dari itu, si nenek ingin membuat Si menghargai pendapat Jiasin. Nenek Si juga merasa bahwa Jiasin memiliki potensi yang begitu baik. Alhasil Jiasin pun bersedia menuruti permintaan nenek Si. 你是在西医眼里，你千万不要觉得自己配不上西医。我希望你让西医看见。谢谢奶奶。只有奶奶觉得我。 Beberapa waktu kemudian, Jiasin pun tertidur, tetapi tiba-tiba saja nenek Si ingin masuk ke kamar. Hal itu membuat Si panik dan memindahkan Jiasin ke kasur agar neneknya tidak curiga. Setelah nenek Si pergi, Si tetap membiarkan Jiasin untuk terus tidur di kasur. Keesokan harinya Si pergi ke perusahaan. Di sana Jiasin langsung diperkenalkan pada semua karyawan. Beberapa hari kemudian, Si mengajak Jiasin untuk makan siang di rumah, karena sang nenek mengajak mereka untuk menyambut kedatangan tamu. Sesampainya di rumah, Si malah menjadi kesal, sebab tamu yang neneknya maksud adalah Dylan. Si juga terlihat sangat cemburu, melihat keakraban Dylan dengan Jiasin. Hal itu membuat Si menjadi khawatir, untuk meninggalkan Jiasin pergi ke luar negeri. Namun sang nenek, malah terlihat sengaja membuat Si mengkhawatirkan keakraban Jiasin dengan Dylan. Keesokan harinya, saat Si baru terbangun, ia mendapati Jiasin yang sudah tidak ada di kasur. Jiasin hanya memberikan ucapan selamat pagi di sebuah kertas. Ternyata Jiasin sudah lebih dulu pergi ke perusahaan bersama Dylan. Si juga segera pergi ke perusahaan untuk bertemu dengan Jiasin. Tak berselang lama, Jiasin menerima telepon dari pihak klinik. Jika minggu depan adalah jadwal kelas kehamilannya. Mengetahui hal itu, membuat Si terlihat merasa bersalah, karena ia tidak bisa menemani Jiasin, sebab Si akan pergi ke luar negeri. Si meminta pendapat Anson, apakah Jiasin akan kesepian jika ia pergi.
Namun Anson langsung menenangkan Si Yi bahwa masih ada Dilan dan neneknya yang akan menemani Jiasin. Tetapi Si Yi malah terlihat cemburu dengan kedekatan Dilan dan Jiasin. Namun Si Yi tidak mau mengakui hal tersebut. Anson sendiri bisa memahami kebimbangan hati Si Yi, karena ia harus memilih untuk menemui Anna atau menemani Jiasin. Ketika Anson pergi, Si Yi baru memiliki niat untuk memberitahu Anna tentang hubungannya dengan Jiasin. Namun Si Yi masih ragu, apakah Anna akan memaafkan dirinya. Di malam hari, Jiasin mulai menyiapkan pakaian Si Yi yang akan dibawa ke luar negeri. Namun ketika Jiasin keluar dari ruangan itu, Jiasin merasa begitu pusing. Beruntung Si Yi ada di sana menolongnya. Si terus memperlihatkan kekhawatirannya pada Jiasin. Saat berada di kamar, mereka pun sama-sama tidak bisa tertidur. Beberapa hari kemudian, Jiasin kembali bekerja seperti biasa. Namun kesehatannya semakin menurun, sampai membuat Jiasin jatuh pingsan. Beruntung Dilan dan Anson ada di sana untuk membawa Jiasin ke rumah sakit. Sementara itu Si Yi sudah berada di bandara, tetapi saat mengetahui bahwa Jiasin jatuh pingsan, Si Yi langsung membatalkan keberangkatannya ke luar negeri, walaupun Anna sangat menantikan kedatangannya. Akhirnya Jiasin pun sudah sadarkan diri, semua orang yang ada di sana sangat mengkhawatirkannya. Namun Jiasin malah ingin mengikuti kelas kehamilan, beruntung Dilan bersedia menemaninya. Hal itu membuat nenek Si Yi mengizinkan Jiasin pergi. Sesampainya di kelas kehamilan, Dilan langsung mengikuti praktik mengurus bayi, seperti calon ayah yang lainnya. Tak lama kemudian Si Yi pun ada di sana. Melihat kehadiran Dilan, membuat Si Yi menjadi sangat tidak terima, sehingga Si Yi segera menggantikan posisi Dilan, karena Si Yi adalah ayah dari anak yang dikandung Jiasin. Si Yi terlihat cemburu, sebab Dilan masih mencoba mendekati Jiasin. Saat praktik memandikan bayi, Si Yi mendapatkan pesan dari Anna. Kali ini Si Yi terpaksa membuat Anna merasa kecewa, karena Si Yi membatalkan keberangkatannya. Si Yi mengatakan pada Jiasin, jika perlakuannya saat itu hanya akan bertahan, sampai anak mereka lahir. Hal itu dimengerti oleh Jiasin. Di malam harinya, Si Yi kembali menghubungi Anna. Kali ini Si Yi meminta maaf atas keputusannya yang membatalkan keberangkatannya. Namun Anna masih memaafkan Su Yi, karena selama ini ialah yang sering bersikap seperti itu. Si Yi juga mengatakan pada Anna, jika ia akan memberitahu sesuatu ketika Anna kembali nanti. Keesokan harinya, sikap Si Yi sudah mulai berubah. Bahkan Si Yi menolak bekal yang sudah dibuatkan oleh Jiasin. Hal tersebut benar-benar membuat Jiasin merasa sedih. Malam harinya Si Yi baru saja pulang ke rumah. Ia langsung mendapati Jiasin yang sudah tertidur. Si Yi menyelimuti Jiasin, kemudian ia membersihkan diri dan bersiap untuk tidur. Keesokan harinya, Jiasin lebih dulu terbangun. Ia pun segera menyiapkan pakaian untuk Si Yi. Akan tetapi ketika Si Yi terbangun, ia tidak melihat Jiasin sama sekali, bahkan bibinya lah yang memberikan bekal untuknya. Ternyata Jiasin sengaja tidak memperlihatkan dirinya di hadapan Si Yi, karena ia tidak ingin menunjukkan rasa rindunya pada Si Yi, walaupun ia masih terus memperhatikan Si Yi secara diam-diam.
Bahkan kali ini hubungan mereka berdua pun menjadi semakin berjarak. Kemudian Jiasin berkumpul bersama keluarga Si untuk makan bersama. Tak disangka, semua anggota keluarga Si sangat menerima Jiasin dengan baik. 公司上班了，碍不着你了。开我玩笑，那嘉欣现在每天不吃点大头，谢谢大家，做一个陶杯。嘉欣啊，姐，这刚生完孩子的。 Ketika Si pulang ke rumah, mereka malah pergi seolah tidak mempedulikan Si. Bahkan tak berhenti di sana, Jiasin benar-benar menjauhi Si. Karena ia tidak lagi tidur di kamar yang sama dengan Si, sehingga membuat Si menjadi sangat kesal. Ternyata perlakuan Jiasin pada Si adalah ide dari sang nenek, agar Si menyadari bagaimana kepedulian dan perhatian yang selama ini ia rasakan bisa menghilang kapan saja. 我只是怕要自由吗？你不过是满足他想要的，我们也无法和知足。我这个。 Di hari berikutnya, Si mulai mengubah kembali sikapnya menjadi lebih baik. Bahkan ia sudah mempelajari buku tentang ibu hamil. Si memaklumi perubahan hormon Jiasin, namun Jiasin malah melampiaskan kekesalannya pada Si, tetapi Si tetap sabar menghadapinya. Akhirnya Si pun berhasil membujuk Jiasin, karena ia akan mengajak Jiasin untuk berbelanja dan jalan-jalan bersama. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah mall. Sesampainya di sana, Si terus mendapatkan pesan dari Ana, dan ia masih harus berbohong pada Ana. Tak lama kemudian, Si belanja beberapa pakaian untuk Jiasin, bahkan mereka sangat bahagia. Si benar-benar sangat memahami situasi ibu hamil. Kemudian ketika mereka melanjutkan untuk berjalan-jalan, tiba-tiba Jiasin merasakan sakit di kakinya karena terluka. Mengetahui hal itu, Si langsung menggendong Jiasin dan membawanya untuk membeli beberapa sepatu. Namun tak disangka, saat keluar dari toko, mereka malah bertemu dengan teman Ana. Hal itu membuat Jiasin berpura-pura menjadi rekan kerja Si, dan ia segera pergi meninggalkan Si. Kepergian Jiasin membuat Si menjadi sangat khawatir, apalagi Jiasin memang sengaja tidak menjawab telepon Si. Karena ia menyadari bahwa orang yang seharusnya bersama Si adalah Ana. Di malam hari ketika Jiasin sedang berada di dermaga seorang diri, tiba-tiba Dilan pun juga ada di sana menemani Jiasin. Kedatangan Dilan membuat Jiasin menceritakan masa lalunya. Ternyata dulu, ia pernah mengambil uang yang bukan miliknya. Tetapi tak disangka, kali ini ia kembali melakukan hal yang sama. Karena Jiasin sudah mengambil Si dari Ana. Hal tersebut membuat Jiasin merasa sangat bersalah. Sesaat kemudian, Si menghampiri Jiasin dan Dilan. Tetapi Si terlihat sangat tidak menyukai kebersamaan Jiasin dengan Dilan. Akhirnya Si pun segera mengembalikan jaket Dilan, lalu membawa Jiasin pergi bersamanya. Si berusaha mengubah suasana mereka berdua menjadi lebih baik di hari berikutnya. Beberapa hari kemudian, Jiasin mengantarkan sang nenek untuk berangkat ke luar negeri. Bibi Si juga ada di sana bersama mereka. Jiasin sangat merasakan kehangatan keluarga Si yang memperlakukannya dengan begitu baik. Setelah itu, Jiasin pergi menemui Dr. Ha untuk menanyakan kondisi bibinya yang bernama Jishan. Karena setelah melahirkan, kondisi mental Jishan malah tidak beraturan.
Ternyata Jishan sedang mengalami depresi saat melahirkan. Maka dari itu, ibu yang baru melahirkan membutuhkan pelukan dan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Mengetahui hal tersebut membuat Jiasin merasa terkejut. Kemudian Jiasin pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Jiasin langsung berbicara pada bayinya, jika saat bayi itu lahir, ia sudah harus meninggalkannya. Hal tersebut membuat Jiasin tidak memiliki kesempatan untuk mengurus dan membesarkan bayinya sendiri. Jiasin menulis sebuah cerita tentang ia dan Si di sebuah buku, agar nanti anaknya bisa membaca buku tersebut, agar ia mengetahui betapa besar rasa sayang kedua orang tuanya, walaupun bayi itu masih berada di dalam kandungannya. Jiasin pun ingin menikmati hari-hari bersama Si dan keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Di sisi lain, Si sedang berada di perusahaan. Saat Anna menghubunginya, awalnya mereka pun masih mengobrol bersama. Namun ketika Anson memberikan kabar sesuatu hal yang terjadi pada Jiasin, Si pun langsung terlihat sangat khawatir. Pada waktu yang berbeda, Jiasin mengobrol bersama Bibi Chi dan Zengren. Hubungan mereka pun terlihat sangat akrab, sebab mereka begitu bersyukur Jiasin ada di tengah-tengah keluarga mereka. Jiasin juga memberikan hadiah gelas keramik buatannya sendiri. Setelah itu, Jiasin pun segera pergi ke perusahaan untuk mengantarkan bekal Si, karena ia sedang bekerja lembur. Kedatangan Jiasin membuat Si terlihat sangat bahagia. Ketika Si sedang sarapan bersama bibinya dan Zengren, baru ia mengetahui jika ternyata Jiasin sudah pulang ke kampung halamannya. Namun Jiasin tetap menyiapkan bekal untuk Si. Di sisi lain, Jiasin pun sudah sampai di kampungnya. Kali ini Jiasin pergi untuk menemui Jishan. Tak disangka, kondisi Jishan benar-benar sedang sangat tidak stabil, sampai-sampai Jishan tega memarahi anaknya sendiri. Mengetahui hal itu, Jiasin segera menggantikan Jishan untuk mengurus bayi tersebut. Tak disangka bayi tersebut benar-benar nyaman berada di dekat Jiasin. Kemudian Jiasin meminta agar Jishan beristirahat di tempat yang berbeda. Ternyata ibu Jiasin sedang berada di rumah keluarga Si untuk menjenguk Jiasin, tetapi Jiasin tidak ada di rumah. Ibunya itu tidak mengetahui jika Jiasin sudah pulang untuk menjenguk Jishan. Akhirnya ibu Jiasin pun hanya bercengkerama dengan bibi Si. Bahkan ibu Jiasin memasak makanan yang begitu lezat untuk keluarga Si. Namun ada hal yang membuat ibu Jiasin merasa sangat terkejut. Karena Si masih menyimpan foto mantan pacarnya di kamarnya. Mengetahui hal itu, ibu Jiasin langsung merusak semua foto-foto Anna dengan penuh emosi, karena ia merasa sakit hati atas penderitaan yang harus Jiasin rasakan. Saat Jiasin menggendong anak Jishan, tiba-tiba Si juga ada di sana. Si memperlihatkan pesan yang dikirimkan oleh ibu Jiasin. Pesan tersebut berisi kekecewaannya pada Si, namun ibu Jiasin akan memberikan kebebasan padanya, agar Jiasin bisa memilih jalan kehidupannya sendiri. Tetapi ibu Jiasin tetap meminta Si benar-benar menjaga dan melindungi Jiasin. Hal tersebut membuat Jiasin merasa sangat sedih, sehingga Si langsung memeluknya.
Si Yi membantu Jiasin untuk merawat anak Jishan, bahkan Si Yi mempraktekkan cara mengurus bayi seperti yang pernah ia pelajari. Di malam harinya, Si Yi dan Jiasin masih terus mengurus Fang anak Jishan. Saat Jiasin menyiapkan beberapa makanan, Si Yi membantu menggendong Fang, bahkan Si Yi juga menolong Jiasin memegang rambutnya, agar Jiasin lebih leluasa memasak. Hal itu membuat Jiasin terlihat sangat bahagia. Saat makanan sudah selesai dihidangkan, Jiasin membiarkan Si Yi untuk makan lebih dulu. Sementara itu Jiasin terus menjaga Fang. Melihat Jiasin dan Fang, Si Yi kembali mengingat perkataan Ana, yang tak ingin mempunyai anak, setelah mereka menikah. Akhirnya Si Yi pun langsung menyuapi Jiasin, agar mereka bisa makan bersama. Hal tersebut berhasil membuat Jiasin terlihat bahagia. Setelah itu, Jiasin dan Si Yi menikmati udara malam di balkon rumah Jishan. Kali ini mereka saling mengobrol satu sama lainnya tentang perceraian mereka, karena hal tersebut sangat dinantikan oleh Si Yi, agar Si Yi dan Ana bisa menikah. Namun situasi saat itu sedikit berbeda, sebab Si Yi terlihat tidak menyukai pembahasan tersebut. Walaupun Jiasin terus berusaha terlihat kuat, tetapi ia memberanikan diri untuk bertanya perihal jadwal ia bertemu dengan anaknya nanti. Ketika anak itu sudah lahir, tak disangka Si Yi mengizinkan apapun yang ia inginkan, namun Jiasin tetap terlihat khawatir dengan kehidupannya. Kemudian Sui dan Jiasin pun tertidur bersama di sofa rumah Jishan. Melihat situasi itu, membuat Jishan dan suaminya membiarkan mereka berdua tertidur lelap. Keesokan harinya, Si lebih dulu terbangun, akan tetapi jarak dirinya dan Jiasin malah semakin dekat. Sampai-sampai membuat Si tergoda, karena melihat bibir Jiasin. Saat Si ingin menciumnya, ternyata Jishan ada di sana, sehingga membuat Si terkejut. Bahkan Jiasin pun menjadi terbangun, karena hal tersebut. Kemudian Si dan Jiasin pun kembali pulang ke rumah keluarga Si, akan tetapi sikap bibi Si dan Zengren terlihat sedikit berbeda. Ternyata foto Ana yang berada di kamar Si sudah diganti dengan foto seorang bayi laki-laki. Sang bibi berusaha menjelaskan bahwa foto bayi tersebut adalah pilihannya bersama ibu Jiasin. Mengetahui hal itu, membuat Si mengingat bagaimana kekecewaan ibu Jiasin pada dirinya. Alhasil Si membiarkan foto tersebut terpajang di kamarnya, bahkan Si tidak marah sama sekali. Keesokan harinya, Jiasin, nenek Si, dan Dilan sedang berkumpul bersama membuat seni keramik. Mereka saling mengobrol satu sama lainnya dengan begitu asyik. Tak berselang lama, Si pun juga ada di sana. Namun Si terus saja tidak menyukai keakraban Jiasin dan Dilan. Lalu nenek Si meminta tolong agar Jiasin menemani Si untuk pergi ke acara lelang. Jiasin juga bisa membawa karya seni mereka untuk dilelang di acara tersebut. Tetapi Jiasin terlihat keberatan untuk pergi bersama Si menghadiri acara itu. Hal tersebut membuat Si protes, karena Jiasin terlihat sangat tidak ingin pergi bersamanya. Apalagi Jiasin juga memberikan gelas keramik buatannya pada Dilan. Sedangkan Si tidak mendapatkan barang apapun, sehingga membuat Si merasa kesal. Setelah itu, Jiasin duduk bersama bibi Si.
Sang bibi memperlihatkan barang-barang yang sangat bermakna milik keluarga Xi. Sang bibi juga menjelaskan makna dari setiap barang yang ada di kotak tersebut.